Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi Tuhan anugerah hari baru pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati. Namun sebelum kita menikmati semua itu, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan memimpin hidup kita hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur pasal 39, saudara, ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Itulah yang akan kita renungkan. Topik renungan kita, saudara, yaitu betapa fananya hidup ini. Inilah yang akan coba kita renungkan pada pagi hari ini. Kita membuka hati kita, pikiran kita, juga membuka mata rohani kita, melihat kehidupan yang kita jalani hari demi hari, saudara. Thomas Carlyle, saudara, dia pernah berkata seperti ini. Kehidupan adalah sinar kecil di antara dua keabadian. Ini menarik, saudaraku. Kita sedang diperhadapkan di persimpangan. Keabadian, ya, kehidupan kekal, keabadian, kematian kekal. Dan itu kita tentukan sekarang. Secercah sinar ini sedang menentukan kemana arah dia melangkah. Seperti itu. Diceritakan, saudara, bahwa ketika seorang pelukis terkenal namanya Raphael, dia meninggal dunia pada usia yang sangat muda, sekitar 37 tahun, saudara. Banyak orang yang dibuatnya tercengang ketika dia meninggal dunia. Karena pada saat itu dia sedang mengerjakan sebuah proyek lukisan yang sangat luar biasa, yaitu The Transfiguration. Semua orang mengagumi lukisan ini, namun sayang lukisan ini belum sempat diselesaikan sempurna. Raphael sudah meninggal dunia. Pada saat dia akan dikebumikan di pemakaman, saudara, baik keluarga maupun rekan-rekannya membawa lukisan ini, ya, pada saat pemakaman. Lalu pada saat lukisan ini dibawa di sana, ada begitu banyak orang yang kagum melihat lukisan itu. Walaupun lukisan itu masih belum sempurna, masih setengah jadi. Sekaligus ada banyak orang yang tersadar dibuat oleh lukisan itu, saudara. Mengapa seperti itu? Karena mereka melihat betapa tidak sempurnanya manusia itu dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang dilihat oleh banyak orang. Mereka tersadar betapa manusia itu fana, tidak sempurna. Seperti Raphael, pelukis terkenal itu, saudara, dia belum menyelesaikan lukisan terindahnya itu, dia sudah meninggalkan dunia ini. Belum sempurna. Artinya ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan sempurna dalam hidup ini. Karena keterbatasan kita. Karena kefanaan hidup kita, saudara. Dan melalui lukisan ini juga memberikan arti kepada banyak orang pada saat itu tentang hidup yang sangat singkat. Betapa singkatnya kehidupan. Itulah yang ditangkap oleh orang banyak pada saat itu. Betapa singkatnya kehidupan ini. Di mana waktu dan maut kadang-kadang berpacu untuk menjemput seseorang itu. Justru pada saat seseorang itu sedang berada di puncak dari sebuah karir kehidupannya. Tetapi walaupun sudah di puncak, pada saat maut menjemput seseorang itu, disitulah kita bisa melihat ketidaksempurnaannya manusia, kefanaannya manusia. Karena sesungguhnya ada banyak manusia yang meninggalkan dunia ini dengan tugas yang tidak sempurna, yang masih terbengkalai, seperti apa yang dilakukan oleh Raphael ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan ini kita diingatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini, saudara,
betapa fananya hidup ini. Bukankah Alkitab berkata bahwa hidup ini hanyalah seperti uap, hanyalah seperti asap, hanyalah seperti embun pagi yang kelihatan sekejap, lalu sebentar dia lenyap dan binasa dan tidak tahu kemana dia pergi. Itu yang dikatakan oleh Yakobus 4 ayat 14. Lalu pemazmur juga katakan, hidup ini seperti giliran jaga di waktu malam. Ketika pada waktu malam perjaga berganti, tidak ada yang tahu itu saudara. Tetapi kita bisa memahami bahwa itu gambaran kehidupan di mana manusia silih berganti di dunia ini. Ada yang datang tetapi juga ada yang pergi. Pada saat yang sama ketika seseorang datang, pada saat yang sama itu juga seseorang sedang pergi meninggalkan dunia ini. Seperti perjaga, pergantian perjaga di waktu malam. Singkat. Dan pada saat itu kita tahu betapa fana hidup ini dan tidak ada yang bisa memprediksi saudara. Juga kalau kita baca dalam penjelasan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan di sana bahwa hidup ini seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada orang yang tahu kapan pencuri itu datang. Yesus katakan, seandainya seorang tahu kapan pencuri datang, maka orang yang punya rumah akan berjaga-jaga. Tetapi tidak tahu, makanya dikatakan berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu kapan dan waktunya akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menggambarkan betapa fana hidup ini saudaraku. Sangat sadar kita dibuatnya, sangat singkat hidup ini. Fana dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memprediksi. Lalu kita lihat juga bagaimana Petrus mengatakan bahwa hidup ini ya seperti rumput dan bunga rumput. Kelihatan mekar di waktu pagi. Tetapi ketika siang hari panas terik, lalu bunga itu mulai layu dan saudara dia jatuh. Lalu dia mati dan tidak berbekas lagi saudaraku. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Kita tahu saudaraku, hanya Tuhan yang tahu bagaimana kita harus melangkah di tengah-tengah dunia. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita baca di dalam Mazmur 90 ayat 20, hari-hari kami ya sampai 70 tahun, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Sehingga dikatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan mau supaya kita dalam menjalani hidup yang fana ini menjadi pribadi-pribadi yang bijak, menjadi anak-anak Tuhan yang bijak. Karena Paulus mengingatkan kita saudara, janganlah bodoh, jadilah bijak. Karena hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu pergunakanlah waktu dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca sebagai dasar renungan kita pagi ini memberikan kepada kita pengertian. Ya, di sini pemazmur mengatakan, Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya hidup ini. Kita perlu sadar bahwa hidup ini sementara, hidup ini fana. Hidup ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pertahankan. Hidup ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan. Hanya Tuhan pengatur hidup yang tahu kapan berlalunya kita dari dunia ini. Kapan berlalunya hidup ini. Kapan berakhirnya hidup ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini, jalanilah hidup ini dengan bijak. Buatlah yang terbaik dalam hidup ini. Walaupun kita tidak bisa melihat apapun secara sempurna di akhir hidup kita, tetapi itu biarlah Tuhan menyempurnakan semua apa yang kita lakukan, sehingga kita boleh bermegah, bersukacita pada hari Tuhan. Kita bisa melangkah kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bagikan pada pagi hari saudaraku. Kiranya Tuhan menolong kita. Jangan terlena saudaraku, jangan terkecoh oleh bujuk rayu dunia. Mari bijaklah senantiasa, berhikmatlah senantiasa untuk selalu mampu mempergunakan setiap kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu yang menyapa kami pagi ini. Berkatilah kami semua dengan firman-Mu, supaya kami sadar bahwa sesungguhnya memang benar hidup kami di dunia ini hanyalah sementara dan fana. Berkati umat Tuhan dimanapun, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Hamba doakan ada hamba Tuhan, hamba-Mu Pendeta J.D. Manulang dalam keadaan sakit saat ini di rumah sakit. Tuhan tetap menopang hamba-Mu.
topang dan pulihkan penyakit hambamu ini. Ada juga keluarga hambamu yang sedang sakit, Bapak Pian di Kalimantan, Tuhan tolong, ulurkan tanganmu, jamah dia dan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Masih banyak umat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit. Walaupun hamba tidak menyebut mereka satu persatu, Tuhan tolonglah mereka, pulihkan dan sembuhkan. Anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka hari ini. Yang mengharapkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam perguruan pendidikan yang menghadapi ujian-ujian hari ini, berkati mereka supaya mereka berhasil. Juga hamba doakan anak-anakmu yang bersuka cita pagi ini, oleh karena hari-hari ini mereka berulang tahun, mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat Tuhan. Ingatkan supaya mereka tak bersyukur, karena semua itu adalah berkat Tuhan bagi mereka. Hamba doakan juga anak Tuhan, ada begitu banyak sedang bergumul di pagi hari ini. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka semuanya pagi Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya berpesan, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Kami juga berharap saudara akan bantu kami untuk juga tetap men-share, membagikan video ini, supaya ada banyak juga orang yang bisa diberkati oleh Tuhan. Jangan tahan hanya di tangan saudara, bagikan kepada yang lain. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Foresa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.